Dalam seri ke-91 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Tato sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanja berhasil melakukan pembedahan. Dengan menggunakan pisau kecil tajam berkilat-kilat pemberian Tabib Wong, bisul Sang Prabu dapat diangkat, mata dan akarnya dicabut. Sang Prabu kelihatan sangat gembira dan lega. Beliau menepuk-nepuk pundak Ratanja sambil tersenyum puas. Bagus, bagus. Kau hebat sekali, Ratanja. Ampun, Gusti Prabu. Maafkan kesalahan hamba. Kalau sekiranya pekerjaan hamba kurang berkenan di hati Gusti Prabu Jaya Negara, maklumlah, hamba masih belum begitu berpengalaman. Tidak. Aku sama sekali puas melihat pekerjaanmu, Ratanja. Baru pertama kali ini aku menyaksikan, bahkan mengalami sendiri ilmu pengobatan bedah. Ampun, Gusti Prabu. Ilmu itu bukanlah milik hamba. Hamba belajar ilmu pembedahan dari Bapak Wong, guru hamba. Ya, sekalipun kau belajar dari orang lain, tapi nyatanya kau sudah dapat menguasai ilmu itu dengan baik. Lihatlah, sekarang aku tidak merasa sakit lagi. Rasanya tidak berdenyut-denyut lagi. Kau sudah mengangkat bisulku dengan sempurna, Ratanja. Iya, hamba mohon hendaknya Gusti Prabu bersabar. Luka itu belum kering benar. Barangkali dalam 2 atau 3 hari barulah Gusti Prabu benar-benar sembuh. Iya, aku percaya kata-katamu, Ratanja. Nah, sekarang aku ingin memberi hadiah kepadamu. Apa yang kau minta? Uang, perhiasan, atau barang-barang berharga yang lain? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah dapat gembira jika pekerjaan hamba berkenan di hati Gusti Prabu. Hamba tidak minta hadiah apa-apa. Jangan begitu, Ratanja. Kau pasti menginginkan sesuatu. Ayo, katakan saja. Sungguh, Gusti Prabu, hamba tidak menghendaki apa-apa. Hamba sudah cukup gembira dapat melaksanakan tugas hamba dengan baik. Tapi aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kau pantas memperoleh penghargaan dari Prabu Jaya Negara. Kalau kuberikan sejumlah uang, sekalipun ribuan kepeng, suatu saat nanti uang itu pasti akan habis juga. Kalau kuberikan sejumlah barang-barang perhiasan, kukira kau memang tidak begitu membutuhkan. Lagi pula barang-barang perhiasan juga bisa terjual habis. Begini saja, Ratanja. Aku akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untukmu. Dan sesuatu itu ialah kehormatan. Pangkat kehormatan. Ampun, Gusti Prabu. Tidak. Jangan memotong pembicaraanku, Ratanja. Aku belum selesai. Pangkat kehormatan yang kumaksudkan ialah jabatan atau kedudukan yang kukira jauh lebih berharga dibandingkan sejumlah uang ataupun barang-barang perhiasan. Nah, Ratanja, bagaimana kalau misalnya kau kuangkat menjadi Tabib Istana Majapahit? Tabib Istana Majapahit? Ya. Ampun, Gusti Prabu. Apakah pangkat serta kedudukan itu tidak terlalu tinggi bagi hamba, seorang kaula cilik ini? Aku adalah seorang raja, Ratanja. Kekuasaanku tanpa batas. Aku dapat melorot pangkat kedudukan seorang penggawa kerajaan. Tapi sebaliknya, aku juga dapat menaikkan pangkat atau kedudukan seorang penggawa kerajaan setinggi-tingginya. Semua itu tergantung palilahku, izinku. Karena itulah, kau tidak perlu ragu-ragu. Kau juga tidak perlu berkecil hati. Jika aku sudah mengangkatmu menjadi tabib istana, tidak akan ada seorang pun berani meremehkan keputusanku ini. Nah, bagaimana, Ratanja? Jawablah. Aku ingin jawabanmu sekarang juga. Ampun, Gusti Prabu. Bukankah Paduka sudah mempunyai tabib istana yang lain? Lagi pula, rasanya hamba kurang pantas menduduki jabatan yang begitu terhormat. Iya, aku memang sudah mempunyai 2 orang tabib istana.
Tapi kalau aku ingin menambah satu orang lagi, dan orang itu adalah kau, lalu siapa yang bisa mencegah? Katakanlah, Ratanca, siapa yang tidak akan setuju? Ampun, Gusti Prabu. Tentu saja tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk mencegah keinginan Gusti Prabu. Nah, kalau begitu tidak ada masalah lagi, bukan? Sekarang tinggal kau sendiri bagaimana? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu memberi izin kepada hamba untuk membicarakan hal ini dengan Gusti Ramapati. Sebab selama ini hamba tinggal bersama beliau. Hamba ingin minta pertimbangan-pertimbangan beliau lebih dulu. Ampun, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu mengizinkan, hamba akan memberikan jawaban setelah memperoleh pengarahan serta nasihat dari Gusti Ramapati. Baiklah. Kau boleh minta pertimbangan pada Eyang Pati. Tapi kukira Eyang Pati tidak akan keberatan kau menjadi tabib Istana Majapahit. Nah, kau boleh pergi sekarang, Ratanca. Besok pagi kutunggu jawabanmu. Hamba mohon pamit, Gusti Prabu. Tabib Istana. Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengangkat Ratanca menjadi tabib Istana Majapahit. Bagaimana menurut pendapatmu, Nyai? Kalau memang benar demikian, artinya Ratanca mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Aku tidak menanyakan soal keberuntungan, Nyai. Aku ingin tahu pendapatmu. Apa kau setuju atau tidak? Kalau setuju, apa alasanmu? Sedangkan kalau tidak, mengapa? Tentu saja aku setuju, Kakang Ramapati. Kukira Ratanca harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sulit bagi seorang tabib ataupun dukun memperoleh peluang sebagus ini. Alangkah bodohnya Ratanca kalau dia tidak bersedia menerimanya, entah karena alasan apa. Apakah hal itu tidak akan membahayakan kedudukanku, Nyai? Kukira tidak, Kakang. Mengapa kau harus khawatir? Ratanca adalah anak angkatmu, dan kau sudah tahu sendiri bagaimana perangainya. Sebentar, Nyai. Kalau Ratanca menjadi tabib istana, pasti hubungannya dengan Gusti Prabu akan menjadi sangat akrab. Apalagi kalau Gusti Prabu percaya penuh kepadanya. Kalau sampai hubungannya dengan Gusti Prabu terlalu akrab, aku bisa menderita kerugian, Nyai. Kau tidak akan rugi apa-apa, Kakang. Ratanca hanyalah seorang tabib. Dia tidak mempunyai pengetahuan ataupun minat mengenai hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan. Mengapa kau harus khawatir? Kalau misalnya dia sudah menjadi tabib istana, pasti dia akan tinggal bersama Gusti Prabu, dan aku tidak akan lagi bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ratanca. Inilah yang merugikan, Nyai. Aku tidak akan bisa menggunakan kemampuan Ratanca untuk memperoleh perhatian besar dari Gusti Prabu Jayanegara. Tapi Kakang Ramapati, kalau memang Gusti Prabu menghendaki begitu, kau tentu tidak akan bisa mencegah keinginan beliau. Aku harus berusaha, Nyai. Ratanca tidak boleh tinggal di istana. Dia harus tetap tinggal tidak jauh dariku, supaya aku dapat mengawasinya dan memanfaatkannya untuk kepentinganku. Hubunganku dengan Ratanca tidak boleh terputus hanya karena dia menjadi tabib istana Majapahit. Kukira aku harus segera menghadap Gusti Prabu untuk membicarakan hal ini.
Yang Patih. Aku memang telah berpesan pada prajurit-prajurit jaga agar jangan seorang pun diperbolehkan masuk ke ruang pribadiku. Tapi karena Yang Patih yang datang, maka mereka terpaksa minta izin khusus dariku. Nah, ada apa Yang Patih? Apakah ada sesuatu yang penting? Ampun Gusti Prabu. Ampun kalau sekiranya kehadiran hamba mengganggu ketenangan Gusti Prabu. Pertama kali hamba ingin tahu perkembangan penyakit Gusti Prabu. Apakah Ratanca sudah melakukan pembedahan sesuai dengan rencana? Apakah Ratanca belum menceritakannya kepadamu, Yang Patih? Ampun Gusti Prabu. Ratanca sudah menceritakannya kepada hamba. Tapi hamba ingin mendengar kesan-kesan Gusti Prabu mengenai pekerjaan Ratanca. Apakah anak itu bekerja dengan cukup baik? Baik. Baik sekali, Yang Patih. Aku senang melihat pekerjaan Ratanca. Dan bahkan aku bermaksud mengangkat Ratanca menjadi tabib Istana Majapahit. Bagaimana menurut pendapatmu, Yang Patih? Kau setuju Ratanca ku angkat menjadi tabib istana? Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, keputusan Gusti Prabu sudah sangat tepat. Ratanca mempunyai ilmu pengetahuan tentang penyakit dan pengobatannya. Karena itu dengan mengangkat Ratanca menjadi tabib istana, kesehatan Gusti Prabu akan lebih terjamin. Tapi ampun Gusti Prabu, kalau boleh hamba ingin mengusulkan sesuatu. Usul apa Yang Patih? Katakan saja. Sekalipun Gusti Prabu sudah mengangkat Ratanca menjadi tabib Istana Majapahit, tapi menurut pendapat hamba, biarlah Ratanca tetap tinggal bersama hamba. Mengapa harus begitu Yang Patih? Ratanca bisa tinggal bersamaku di istana ini. Dia bisa tinggal di ruangan belakang atau ruangan samping. Kukira hal ini tidak ada masalah. Memang Gusti Prabu. Tapi menurut pendapat hamba, alangkah baiknya kalau Ratanca tetap tinggal bersama hamba di rumah kediaman hamba. Ratanca masih terlalu muda, Gusti Prabu. Sekalipun dia pandai soal ilmu pengobatan, tapi dia masih harus banyak belajar. Dia belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk bergaul dalam lingkungan istana. Kalau Ratanca tinggal di istana Paduka, hamba khawatir hal itu akan menimbulkan rasa iri bagi para tabib yang lain. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa Yang Patih. Akulah yang akan bertanggung jawab. Mana mungkin mereka berani melawan perintahku? Ampun Gusti Prabu. Memang tidak mungkin para tabib yang lain berani membangkang perintah Gusti Prabu Jayanegara. Mereka pasti takut. Tapi hal itu tentu saja akan mempengaruhi pekerjaan Ratanca. Karena itu hamba mengusulkan agar Ratanca tetap tinggal bersama hamba. Biarlah hamba yang mengawasi pekerjaannya. Biarlah hamba tetap dapat memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi kemajuan-kemajuannya. Sementara itu, dalam 5 hari sekali, Ratanca wajib menghadap Paduka untuk memeriksa kesehatan Paduka. Ampun Gusti Prabu, demikianlah usul hamba. Dan hamba mohon ampun sebesar-besarnya kalau sekiranya usulan hamba kurang berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana ya? Sebenarnya aku lebih senang Ratanca tinggal bersamaku di istana. Tapi mungkin juga pendapatmu benar, Yang Patih. Ya, sekalipun para tabib yang lain tidak berani melawan perintahku, tapi kalau di hati mereka timbul rasa iri, kukira hal itu akan membuat suasana kurang menyenangkan. Nah, itulah Gusti Prabu. Itulah yang hamba khawatirkan. Bukankah Gusti Prabu juga menginginkan suasana tentram dan tenang? Soal Ratanca adalah soal muda. Dia adalah anak angkat hamba. Hambalah yang akan bertanggung jawab. Baiklah, Yang Patih. Aku setuju usulanmu.
Tapi jangan 5 hari sekali. Itu terlalu lama. Ratanca kewajibkan menghadap ke istana 2 hari sekali untuk memeriksa kesehatanku. Baiklah Gusti Prabu. Hamba akan menjalankan perintah Gusti Prabu sebaik-baiknya. Dalam 2 hari sekali hamba akan menyuruh Ratanca menghadap Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, karena persoalan Ratanca sudah selesai, hamba mohon diri. Silahkan Eyang Pati. Dan tolong katakan kepada Ratanca, kalau dia menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan saja apa keinginannya itu. Aku pasti akan meluluskannya. Baik Gusti Prabu, akan hamba sampaikan kepada Ratanca. Sang Prabu, bagaimanapun juga Ratanca adalah anak angkatku. Selama ini akulah yang mengangkat derajatnya sehingga dia bisa tinggal di lingkungan istana. Dia boleh maju, tapi tidak boleh terlalu maju sehingga melampaui diriku. Dia tidak boleh berkembang terlalu pesat. Dia harus tetap di bawah pengawasanku, di bawah kendaliku. Dan aku akan tetap menggunakan Ratanca sebagai alat untuk memperoleh apa yang kucita-citakan. Kalau begitu ya sudah, Kakang. Tidak ada persoalan lagi mengenai Ratanca. Kau bisa tidur dengan nyenyak malam ini? Aku akan menemui Ratanca sebentar. Kau tunggu di sini, Nyai. Sang Ramapati melangkah keluar ruangan biliknya. Pembesar kerajaan Majapahit itu bergegas berjalan menuju ke ruangan bilik Ratanca yang terletak di bagian belakang. Cahaya di ruangan Ratanca masih menyala. Perlahan-lahan Sang Ramapati membuka daun pintu. Nah, kau belum tidur, Ratanca? Ratanca? Ratanca, apa yang kau pikirkan? Oh, Gusti Ramapati, silahkan Gusti. Apa yang kau pikirkan sehingga kau tidak mendengar kehadiranku? Tidak Gusti, hamba tidak memikirkan apa-apa. Ratanca. Iya Gusti. Kau tidak perlu lagi menghadap Gusti Prabu Jayanegara untuk memberikan jawaban. Aku sudah menjawabnya, Ratanca. Kau tetap diangkat menjadi tabib istana, tapi kau juga tetap tinggal di sini bersamaku. Hanya 2 hari sekali kau diwajibkan menghadap beliau untuk memeriksa kesehatan beliau. Baiklah Gusti Ramapati. Hal itu sama sekali tidak merisaukan hati hamba. Hamba sudah pasrah keputusan Gusti Ramapati. Hamba tinggal menurut saja apa keinginan Gusti. Kau sepertinya sedang gelisah, Ratanca. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Sudahlah, Ratanca. Masa depanmu cukup baik. Kau sudah menjadi seorang tabib istana sekarang. Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Dan akulah yang akan menyampaikannya kepada Gusti Prabu. Ratanca? Iya, Gusti. Ayolah. Kau harus berterus terang kepadaku. Bukankah aku ini sudah seperti orang tuamu sendiri? Kau sudah cukup lama tinggal bersamaku. Kau sudah tahu siapa aku. Kalau kau tidak mau berterus terang, kau masih menyembunyikan sesuatu di depanku, kau tidak jujur kepadaku. Tentu saja aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Ratanca? Katakan saja. Terus terang saja. Kau tidak senang diangkat menjadi tabib istana? Hamba senang, Gusti. Barangkali kau ingin tinggal di istana bersama Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali kau tidak ingin tinggal bersamaku lagi di sini. Sama sekali tidak, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup puas dan senang tinggal bersama Gusti Ramapati. Mengapa hamba harus tinggal di istana? Hamba sudah biasa tinggal di pondok sederhana. Bahkan ruangan ini terlalu mewah untuk hamba. Bagi hamba, soal tempat tidak menjadikan masalah. Ya, hamba bisa tinggal di mana saja.
Lalu kau mempunyai persoalan apa? Ampun Gusti Ramapati. Hamba merasa lega dan bahagia karena Gusti Ramapati telah memberikan kebebasan kepada hamba. Hamba merasa bahagia karena kesalahan hamba dapat diampuni. Tapi ampun Gusti, hamba juga ingin agar Praharsini dibebaskan. Jadi itu yang membuatmu gelisah? Iya Gusti. Lalu kau ingin bicara apa tentang gadis itu? Kau tahu sendiri bahwa Praharsini telah dipilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Ampun Gusti, kalau sekiranya hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar Praharsini dibebaskan. Menurut pendapat hamba, dia tidak bersalah, dan dia hidup menderita di ruangan tahanan. Menurut pendapat hamba, dia tidak pantas tinggal di ruangan tahanan. Ampun Gusti Ramapati, hamba mohon ampun kalau sekiranya permohonan hamba ini kurang berkenan di hati Gusti Ramapati. Kau kan tahu sendiri Ratanca, bagaimanapun juga Praharsini bersalah. Dia berusaha melarikan diri. Dia telah merusak segala rencanaku, bahkan dia menimbulkan banyak korban. Dia hanyalah seorang wanita yang lemah Gusti. Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali dapat menikmati kebebasannya sebagaimana layaknya seorang gadis remaja. Ratanca. Iya Gusti Ramapati. Sebenarnya aku sama sekali tidak setuju pendapatmu Ratanca. Sekarang bagaimana kalau misalnya permohonanmu kutolak? Aduh Gusti Ramapati, hamba hanya tidak ingin melihat gadis itu menderita di ruangan tahanan. Hamba sungguh-sungguh merasa iba melihat keadaannya Gusti. Jadi bagaimana Ratanca? Bagaimana kalau misalnya aku tidak menyetujui permohonanmu itu? Ampun Gusti, kalau Gusti Ramapati tidak berkenan mengabulkan permohonan hamba, lebih baik hamba kembali ke ruangan tahanan. Itu namanya kau nekat Ratanca. Apa kau bermaksud menentang aku? Sama sekali hamba tidak bermaksud menentang Gusti Ramapati. Seperti yang sudah hamba kemukakan, hamba hanya tidak sampai hati melihat keadaan Praharsini. Dan hamba sudah bertekad, jika Praharsini tidak dapat dibebaskan, lebih baik hamba kembali masuk ke ruang tahanan. Biarlah kami berdua tinggal di ruangan tahanan, karena memang semua ini gara-gara kami berdua juga. Begitu. Sikapmu ini jelas menyulitkan keadaanku Ratanca. Tapi baiklah, aku belum bisa mengabulkan permohonanmu sekarang. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Ampun Gusti, hamba bersedia menunggu sampai Gusti Ramapati meluluskan permohonan hamba. Ini bisa merepotkan Nyai. Ada-ada saja Ratanca itu. Kukira permohonannya itu masuk akal juga, Kakang Ramapati. Tapi aku harus bagaimana, Nyai? Ratanca sudah diangkat menjadi tabib istana. Dalam 2 hari sekali dia harus menghadap Gusti Prabu untuk memeriksa keadaan beliau. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau dia tinggal di ruang tahanan? Mengapa kau tidak meluluskan saja permintaannya? Apa susahnya membebaskan gadis yang bernama Praharsini itu? Praharsini sudah ditetapkan menjadi seorang wanita persembahan, Nyai. Dia perlu diamankan. Dia bisa diamankan di rumah ini, Kakang. Mengapa harus di ruang tahanan? Aku sudah berpikir begitu, Nyai. Baiklah,
Aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Kalau aku tidak meluluskan permohonan Ratanca, keadaanku bisa bertambah sulit. Baiklah, dalam hal ini aku memang terpaksa mengalah. Sekarang coba kau panggil Ratanca kemari, Nyai. Aku ingin menegaskan sesuatu padanya. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti. Kau tidak usah pergi kemana-mana, Nyai. Kau juga boleh mendengarkan pembicaraan kami. Kau boleh memberikan pertimbangan-pertimbangan jika memang diperlukan. Mudah-mudahan saja aku bisa membantu Kakang Ramapati. Nah, Ratanca, setelah kupikir masak-masak, kupertimbangkan dari segala sudutnya. Sekarang aku akan memberikan jawaban mengenai permohonanmu. Iya, Gusti. Baiklah, Praharsini akan segera kubebaskan. Aku akan memerintahkan beberapa orang prajurit agar mengeluarkan gadis itu dari ruang tahanan malam ini juga. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Tapi hamba ingin tahu, kebebasan macam apa yang akan dinikmati oleh Praharsini? Kebebasan macam apa? Ya, dia tidak akan disekap dalam ruang tahanan lagi. Itulah kebebasan yang kumaksudkan. Apa ini belum jelas? Ampun, Gusti Ramapati. Setelah dibebaskan dari ruangan tahanan, apa yang akan Gusti lakukan terhadap gadis itu? Mengapa kau bertanya soal ini? Kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan apa yang akan kulakukan terhadap gadis itu, Ratanca. Tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Ya, karena Praharsini adalah seorang wanita persembahan, maka dia harus diamankan. Dia harus tetap dijaga agar jangan sampai melarikan diri lagi. Kami semua tidak mau repot gara-gara tingkah laku gadis itu. Itulah jawabanku, Ratanca. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya, kebebasan yang hamba maksudkan bukanlah kebebasan tinggal di luar tahanan. Ratanca, kau jangan membuatku susah. Kau jangan mengada-ada. Kakang Ramapati, berilah kesempatan Ratanca untuk mengutarakan isi hatinya. Dia mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, baik. Ayo, Ratanca, katakan apa yang ingin kau katakan. Ampun, Gusti Ramapati. Bukannya hamba mengada-ada. Kalau hamba menginginkan agar Praharsini dibebaskan, itu hanyalah semata-mata karena hamba menaruh rasa iba pada nasibnya. Hamba benar-benar tidak sampai hati melihat keadaannya. Dia begitu menderita. Dia sudah kehilangan orang yang dicintainya. Dia dijauhkan dari keluarganya. Dan karena penderitaannya itu dirasa sangat berat, dia pernah melakukan usaha untuk bunuh diri. Ampun, Gusti Ramapati. Maksud hamba dengan kebebasan tinggal di luar ruang tahanan itu ialah agar Praharsini diberi kesempatan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Aku masih belum jelas. Menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Ramapati. Praharsini sebenarnya menolak dijadikan wanita persembahan. Ratanca, dia tidak bisa bersikap seperti itu. Menolak artinya membangkang. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba berkata yang sejujurnya. Selama ini, hamba sudah bergaul erat dengan gadis itu. Hamba tahu apa isi hatinya. Hamba dapat mengerti keinginannya, harapan-harapannya, dan cita-citanya. Karena itu, Gusti, hamba mohon, bebaskanlah Praharsini. Janganlah dia dijadikan wanita persembahan.
Tidak bisa begitu, Ratanja. Jelas dia sudah ditetapkan menjadi wanita persembahan. Dan hal itu tidak bisa. Kakang Ramapati, kukira permohonan Ratanja tidak berlebihan. Dia hanya menginginkan agar Praharsini tidak dijadikan wanita persembahan. Dan mengapa harus Praharsini? Kau masih bisa mencari gadis-gadis lain untuk menggantinya? Tidak, Nyai, tidak. Bagaimanapun juga aku tidak bisa meluluskan permintaan Ratanja. Dan kau, Ratanja, kau jangan coba-coba menekan aku. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tahu siapa Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti Ramapati tidak bersedia meluluskan permohonan hamba, maka hamba pun akan kembali kepada tekad hamba semula. Lebih baik hamba tetap tinggal di ruang tahanan bersama Praharsini. Dan hamba juga menolak untuk dijadikan tabib istana Majapahit. Kurang ajar, Ratanja. Dia membuatku susah. Dia berusaha untuk menekan aku. Ratanja tidak bermaksud membuat susah Kakang Ramapati. Kukira Ratanja masih menyembunyikan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Dia membuatku susah. Sudah jelas dia berusaha menekan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Nyai? Kalau Ratanja menolak menjadi tabib istana, aku harus menjawab apa pada Gusti Prabu Jayanegara? Aku harus berkata apa? Keparat, setan alas Ratanja. Dia benar-benar telah memojokkan aku. Seharusnya kau bersikap lebih lunak kepadanya, Kakang Ramapati. Aku masih tetap percaya kepada anak itu. Dia tidak mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Dan dia sama sekali tidak bermaksud merusak rencanamu. Dengar, Nyai, dengar. Kalau Praharsini kubebaskan dari ruang tahanan dan kubatalkan menjadi wanita persembahan, lalu gadis itu kukirim kembali ke desa kelahirannya, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Dia pasti akan bercerita kepada orang-orang. Dia akan membocorkan rahasia yang tersimpan di rumah ini. Tidak bisa, Nyai, tidak bisa. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membatalkan niatku. Praharsini harus tetap dijadikan wanita persembahan. Dan setelah itu, disingkirkan. Ya, kalau begitu kau harus mempertimbangkan apa yang menjadi tekad Ratanja. Nampaknya dia bersungguh-sungguh, Kakang. Dia membela Praharsini mati-matian. Dan kalau dia menolak untuk diangkat menjadi tabib istana, hal ini tentu akan menjadikan tanda tanya bagi Sang Prabu. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Nyai. Aku pasti akan repot menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gusti Prabu. Mengapa tiba-tiba Ratanja menolak diangkat menjadi tabib istana? Ratanja. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi ternyata kau ingin menggigit tanganku. Kurang ajar, Ratanja itu. Kakang Ramapati, janganlah berprasangka terlalu jauh. Sebaiknya kau panggil kembali Ratanja. Untuk apa? Sepertinya dia sudah sangat nekat. Salah-salah dia membuatku tersinggung, dan kalau sampai aku marah, semuanya bisa menjadi runyam. Dalam hal ini, kau harus berkepala dingin, Kakang. Cobalah sekali lagi untuk bisa memahami keinginan bocah itu. Aku tidak tahu mengapa dia tidak setuju Praharsini kujadikan wanita persembahan. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu dicarikan jawabnya, Kakang. Karena itu, sebaiknya kau mengadakan pendekatan lagi. Kau bisa membujuknya agar Ratanja mau berterus terang kepada kita. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Baiklah.
Kalau begitu panggil dia kembali. Cepat, Nyai. Panggil Ratanca kemari. Sama sekali hamba tidak bermaksud membuat Gusti Ramapati susah. Hamba hanya merasa iba melihat penderitaan yang dialami Praharsini. Tunggu sebentar, Ratanca. Kau ingin agar Praharsini dibebaskan. Dibebaskan dalam arti tidak lagi dijadikan wanita persembahan. Apa benar demikian? Iya, benar Gusti Putri. Kau pasti mempunyai alasan yang cukup kuat, sehingga kau mempertaruhkan segala milikmu untuk membela kepentingan Praharsini. Nah, Ratanca, Gusti Ramapati ingin tahu alasanmu. Coba jelaskan. Jelaskan mengapa kau sampai membela Praharsini mati-matian. Ampun Gusti Ramapati. Hamba memang mempunyai alasan tertentu mengapa hamba menginginkan kebebasan Praharsini. Apa alasanmu? Coba katakan. Tidak usah berpanjang lebar. Tidak usah berbelit-belit. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Ratanca? Ampun Gusti. Sebenarnya hamba ingin mengawini Praharsini. Apa, Ratanca? Kau ingin mengawini gadis itu? Iya, Gusti Ramapati. Hamba mencintai gadis itu. Dan bagaimana dengan Praharsini sendiri? Apakah dia juga mencintaimu dan menginginkan menjadi istrimu? Iya, Gusti Putri. Kami sudah sepakat. Kami sudah bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami. Kami saling mencintai. Dan kami ingin membentuk sebuah rumah tangga bersama. Kami ingin mewujudkan cita-cita kami, ialah menjadi suami istri. Ampun Gusti Ramapati. Hamba mohon beribu-ibu ampun, karena hamba telah berani berbuat lancang. Ratanca, apa tidak ada gadis lain sehingga kau memilih Praharsini? Hamba mencintainya, Gusti. Dan cinta hamba tidak bisa dipindahkan kepada gadis yang lain. Kau kan tahu bahwa Praharsini itu seorang wanita persembahan. Mengapa kau justru mencintainya? Mungkin pada saat kalian berdua melarikan diri dari Majapahit, kalian mempunyai kesempatan untuk membangun cinta itu. Benarkah demikian, Ratanca? Benar, Gusti Putri. Memang pada saat kami berdua menjadi pelarian, pada saat kami hidup terlunta-lunta di tengah jalan, pada saat itulah kami saling jatuh cinta. Hamba sendiri tidak tahu mengapa hubungan kami terperosok sedemikian jauhnya. Semula kami berdua menyesal, tapi kami bisa berbuat apa? Sungguh suatu kisah cinta yang mengesankan. Membangun cinta pada saat menjadi pelarian. Benar, Gusti Putri. Pada saat kami berdua hidup terlunta-lunta, pada saat itulah kami saling jatuh cinta. Hamba sendiri tidak tahu mengapa hubungan kami terperosok sedemikian jauhnya. Semula kami berdua menyesal, tapi kami bisa berbuat apa? Nasi telah menjadi bubur. Apa maksudmu, Ratanca? Kalian telah melakukan perbuatan terlarang? Ampun, Gusti Putri. Kami benar-benar menyesal.
Tapi kami tidak mungkin kembali lagi ke Arta Praharsini. Bukankah kita hanya hidup berdua saja sekarang ini? Apa yang perlu kita takutkan? Ratanja, dekatlah aku, peluklah Praharsini. Marilah kita tidur dalam kehangatan cinta, sementara angin dingin memukul dinding-dinding goa. Praharsini, Praharsini, Ratanja, Praharsini. Begitulah Gusti Ramapati. Ketika semuanya telah berlalu, barulah kami menyadari bahwa kami telah melanggar nilai adat dan nilai budaya manusia. Ternyata kami telah menjadi bagian dari hutan rimba yang liar. Kami telah menjadi mangsa nafsu yang liar dan tidak terkendali. Menyebalkan. Ratanja, mengapa kamu tiba-tiba berubah menjadi penyair cengeng? Jawablah pertanyaanku dengan tegas. Tegas dan jangan berbelit-belit. Apakah kamu dan Praharsini telah melakukan perbuatan terlarang? Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak akan tedeng aling-aling. Memang benar, kami telah melakukan hubungan suami istri. Goblok! Pemuda goblok! Kau telah kemasukan iblis. Sungguh tidak kusangka, Ratanja. Tidak kuduga pemuda sopan seperti kamu ternyata berani melanggar pagar ayu, Ratanja. Iya Gusti Ramapati. Kau tahu, aku telah menyusun rencana khusus untuk Praharsini. Dia mempunyai kecantikan yang jauh melebihi kecantikan wanita-wanita persembahan yang lain. Dia akan aku persiapkan menjadi wanita persembahan yang istimewa. Kamu jangan mengacaukan rencanaku ini. Sekarang juga kau harus melupakan Praharsini. Putuskan hubunganmu dengan Praharsini. Ini perintah. Ramapati masih terus marah-marah. Walaupun Ratanja sudah tidak ada lagi bersamanya, Ratanja sudah kembali ke ruangan biliknya. Nyai Ramapati tahu bahwa Ratanja tidak mungkin merubah pendiriannya, tapi dia masih ingin berusaha sekali lagi. Dia mempunyai akal, dan hal itu sudah disampaikan kepada suaminya. Pagi harinya, Ratanja dipanggil kembali. Duduklah, Ratanja. Iya, Gusti Putri. Bagaimana? Kau sudah mendengar sendiri apa yang telah diputuskan Gustimu. Kalau kau masih berkeras hati, masih nekat menginginkan Praharsini, kau tentu tahu akibatnya. Ampun, Gusti Putri. Hamba memang tidak mempunyai pilihan lain. Lebih baik hamba mati daripada harus memutuskan hubungan dengan Praharsini. Ratanja, janganlah kamu berkeras kepala seperti itu. Ingatlah budi baik yang telah kami limpahkan kepadamu selama ini. Kamu telah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Bahkan Kakang Ramapati telah membukakan jalan terang bagimu menuju puncak jabatan. Sekarang ini, siapa yang tidak iri melihat keadaanmu, Ratanja? Dalam usia muda, kamu sudah diangkat oleh Gusti Prabu Jayanegara sebagai tabib Istana Majapahit. Ampun, Gusti Putri. Seumur hidup, hamba tidak akan pernah melupakan budi baik yang telah dilimpahkan kepada hamba oleh Gusti Ramapati dan Gusti Putri. Bagus kalau begitu. Ketahuilah, Ratanja, sebetulnya sudah sejak lama kami mempunyai pilihan jodoh untukmu. Bukan gadis desa macam Praharsini itu.
Dia adalah seorang putri bangsawan yang mengerti sopan santun dan adat tatanan keraton Majapahit. Dia juga mempunyai wajah yang cantik. Dia pintar menyanyikan segala jenis tembang dengan suaranya yang empuk dan merdu. Hayo Ratanja, coba tebak siapa gadis itu. Kau pasti tidak akan bisa menerkanya. Siapa coba? Dia adalah keponakanku sendiri, Ratanja. Namanya Retno Palupi. Kami yakin Retno Palupi akan dapat membahagiakan hidupmu. Dia pasti bisa menyemarakkan kehidupanmu sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Ini merupakan anugerah yang sangat besar bagimu, Ratanja. Sekarang kau boleh memikirkan sekali lagi keputusanmu yang bodoh itu, Ratanja. Kukira lebih baik kau kawin dengan Retno Palupi. Ampun beribu ampun, Gusti. Hamba telah menyerahkan cinta hamba yang tulus suci kepada seorang wanita. Dan dia adalah Praharsini. Kami tahu hal itu. Kamu boleh saja jatuh cinta dan tergila-gila kepada gadis desa itu. Tapi kamu kan tidak harus kawin dengan wanita persembahan itu, kan? Kamu harus menyadari pangkat dan derajatmu sekarang ini, Ratanja. Kamu sekarang ini bukan pemuda desa seperti waktu kau datang dulu. Seperti pada saat kau baru menginjakkan kakimu di kota Raja Majapahit. Kamu sekarang telah memperoleh kemuliaan dan pangkat tinggi sebagai tabib istana. Akan sangat lucu dan memalukan sekali kalau ada seorang pejabat tinggi kerajaan kawin dengan seorang gadis desa. Ampun, Gusti Putri. Hamba sekarang ini belum menjabat pangkat tabib istana. Sekarang ini hamba masih sebagaimana hamba yang kemarin, yaitu seorang pemuda dusun yang mengadu nasib ke kota Raja Majapahit. Hamba hanya mempunyai modal pengetahuan yang cetek tentang ilmu pengobatan. Sang Prabu Jayanegara memang berkenan menunjuk hamba pribadi sebagai tabib istana. Tetapi pengangkatannya masih ditangguhkan. Sang Prabu menunggu persetujuan dari Gusti Ramapati. Iya, syukurlah kalau kamu menyadari hal itu, Ratanja. Itu artinya kamu harus selalu menjaga hubungan baik denganku. Jangan sampai kamu mengecewakan hatiku, karena nasibmu berada di telapak tanganku. Percayalah, Ratanja. Selama ini boleh dikata, kami telah menganggapmu sebagai anak angkat. Kami hanya ingin membuat hidupmu bahagia. Dengan mengawini Retno Palupi, keponakanku, berarti kamu telah benar-benar resmi menjadi kerabat keluarga kami. Dengar, Ratanja. Kami akan mengadakan pesta besar 7 hari 7 malam lamanya. Pesta untuk menyambut peresmian perkawinanmu dengan Retno Palupi, sekaligus menyambut peresmian pengangkatanmu sebagai tabib istana Majapahit. Sang Prabu Jayanegara bersama segenap kerabat keraton Majapahit dan para pejabat tinggi kerajaan pasti berkenan hadir dalam pesta besar itu nanti. Hidupmu akan cemerlang di dalam keluhuran, kejayaan, dan kemewahan. Hidupmu pasti akan bahagia. Aduh, Gusti Ramapati. Aduh. Hamba mengakui bahwa pangkat dan derajat yang luhur itulah yang menjadi cita-cita dan impian hamba. Nah, sekarang berarti tidak ada persoalan lagi. Pegang teguh cita-cita dan impianmu itu. Kamu harus tegas menolak segala macam godaan. Cita-cita, impian, derajat yang luhur memang hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar. Ini sudah merupakan hukum perjuangan, Ratanja. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas budi baik dan nasihat serta bimbingan Gusti berdua. Ratanja,
Sangat lega hatiku sekarang. Meskipun dengan alot dan susah payah, akhirnya kami berhasil mencairkan kekerasan hatimu dan kekerasan kepalamu. Kami berhasil menyadarkan dirimu, mengembalikan kejujuranmu dan kesetiaanmu pada cita-cita dan impianmu sendiri. Aku juga merasa sangat lega sekarang. Aku seolah-olah bebas dari himpitan bukit batu hitam. Nah, Nyai. Sekarang carilah hari yang baik, bulan baik, untuk melaksanakan pesta perkawinan bagi anak angkat kita ini, Nyai. Nanti dulu, Kakang. Loh, kok nanti dulu? Tunggu apa lagi, Nyai? Tenanglah, Kakang Ramapati. Jangan terburu nafsu. Segala sesuatunya harus kita laksanakan sesuai dengan adat dan aturan tata cara warisan leluhur. Pertama, kita ajak Ratanca bertamu ke rumah Adi Mas Tumenggung Jaya di Praja untuk memperkenalkan Ratanca dengan calon mertua, sekaligus dengan calon istrinya. 7 hari kemudian, kita susul dengan upacara lamaran. Alah, mengapa harus bertele-tele begitu, Nyai? Langsung saja kita lakukan upacara lamaran. Tidak usah menunggu 7 hari kemudian. Besok pagi, aku bisa meluangkan waktu untuk kunjungan sekaligus menyampaikan lamaran itu. Bagaimana, Nyai? Kau harus segera mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk upacara lamaran besok pagi. Beres, Kakang Ramapati. Sekarang juga saya akan mengutus Mbok Mban Sadak ke rumah Adi Mas Tumenggung Jaya di Praja, agar mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan kita besok pagi. Dan, oh ya, aku tidak boleh lupa. Besok pagi, aku akan mengundang seorang juru paes untuk merias Ratanca dan mendandaninya. Ratanca harus mengenakan pakaian upacara lamaran yang... Loh, Ratanca? Ada apa denganmu? Kakang? Mengapa dia menangis? Ada apa ini? Apanya yang salah? Ratanca, kenapa kau ini? Apa arti tangisanmu ini? Hah? Kau menangis karena bahagia atau karena apa? Ampun, Gusti. Hamba menangis karena sedih dan haru. Sedih dan haru? Apa maksudmu? Ratanca, jangan menunduk. Hapus air matamu dan tengadahkan wajahmu. Tataplah aku. Aku ingin membaca isi hatimu. Sekarang jawablah dengan jujur, Ratanca. Apa arti tangismu ini? Iya, ampun Gusti Ramapati. Hamba merasa sangat sedih karena hamba terpaksa mengecewakan hati Gusti berdua. Tapi hamba tidak bisa mengingkari hati nurani hamba. Ampun Gusti Ramapati. Apapun yang akan terjadi atas diri hamba, hamba tetap bertekad memperistri Prahasini. Kurang ajar, manusia tak kenal budi. Kubunuh kau Ratanca. Mampus kau anak jahanam. Ratanca, dia benar-benar keras kepala, bocah sinting. Aku juga sangat tersinggung, Kakang.
Dia telah menolak tawaranku mengawini Retno Palupi, keponakanku sendiri. Aku tidak sudi lagi berurusan dengan manusia rendah itu. Usir saja Kakang. Usir dia dari rumah kita. Aku muak melihat tampangnya. Tidak bisa begitu, Nyai. Iya, bagaimanapun juga kita membutuhkan Ratanca. Tapi dia telah menyinggung perasaanku, Kakang. Dia telah menghina keluargaku. Kalau kita usir Ratanca dari rumah kita ini, atau bahkan kita bunuh dia, kitalah yang akan rugi, Nyai. Kita sendiri yang rugi. Ya, terpaksa. Barangkali tidak ada jalan lain. Apa maksudmu, Kakang? Kita harus meluluskan keinginan Ratanca. Sekarang panggil dia kemari, Nyai. Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Jadi kau tetap menolak tawaran kami? Kau tetap bermaksud mengawini Praharsini, wanita persembahan itu? Iya, Gusti. Itulah pilihan hamba. Apapun akibatnya. Sekalipun kau harus digantung di alun-alun? Gustimu Ramapati setiap saat dapat memerintahkan para Algojo untuk memenggal kepalamu, Ratanca. Pikirkanlah baik-baik. Ampun, Gusti. Hamba sudah memikirkan segala akibatnya. Hamba telah melukai hati Gusti berdua. Karena itu, hamba harus berani menanggung akibatnya. Kau benar-benar mencintai wanita itu, Ratanca? Ampun, Gusti Ramapati. Cinta hamba kepada Praharsini ibarat setinggi gunung sedalam lautan. Cinta hamba tidak pernah kering sepanjang musim. Baiklah, kami menyerah. Kau yang menang, Ratanca. Kami yang kalah. Kau boleh mengawini Praharsini. Tapi ingat, Ratanca, kau harus tetap membantu aku. Membantu Gusti Ramapati? Iya, membantu aku. Ratanca, sebagai seorang tabib istana nantinya, kau pasti bisa membantuku dalam banyak hal. Jelasnya begini, sebagai seorang tabib istana, hubunganmu dengan Gusti Prabu Jayanegara pasti akan menjadi akrab. Nah, kau harus dapat memanfaatkan hubunganmu dengan Gusti Prabu untuk kepentinganku. Aku menginginkan tempat yang semakin mantap di hati Gusti Prabu. Itulah bantuan yang kumaksudkan. Ratanca, apa kau sudah jelas? Kau bisa mengerti? Iya, Gusti. Hamba mengerti. Pokoknya, kau harus bisa membantu Gustimu Ramapati agar kedudukannya di Istana Majapahit ini semakin kuat, semakin mantap. Kau bisa menggunakan pengaruhmu sebagai seorang tabib istana. Iya, Gusti Putri. Hamba sudah mengerti. Dan hamba akan menjalankan perintah Gusti berdua. Kau tidak usah repot-repot. Kau tinggal menjalankan tugas dan petunjuk dariku. Tapi ingat, Ratanca, kau harus merahasiakan hal ini. Kerjasama kita jangan sampai terdengar telinga Mapatih Nampi. Aku tidak cocok dengan pandangan dan cara-caranya yang kuno dan sok. Patih Nampi adalah musuh kita dalam selimut. Ingat ini, Ratanca. Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan merahasiakan hal ini. Selanjutnya, hamba ingin tahu bagaimana nasib Praharsini. Hamba mohon Praharsini dicoret dari daftar wanita persembahan dan dia dibebaskan dari penjara sekarang juga. Nah, itu soal mudah, Ratanca. Sekarang juga aku akan membebaskan Praharsini
Dan kapan saja kau mau, aku bisa memanggil penghulu perkawinan untuk menikahkan kalian. Tapi Kakang, pernikahan itu kukira tidak bisa dilaksanakan secara terang-terangan. Tentu saja, Nyai. Pernikahan Ratanca dengan Praharsini harus dilaksanakan secara diam-diam, secara rahasia. Dan satu syarat lagi, Ratanca. Kau dan istrimu nanti harus tetap tinggal di lingkungan rumahku ini. Kau tidak boleh tinggal terlalu jauh dariku. Aku akan mendirikan sebuah puri yang indah untuk tempat tinggal keluargamu nanti. Dengan demikian kita bisa saling berhubungan setiap saat. Bagaimana, Ratanca? Aduh, Gusti. Semua ini merupakan karunia bagi hamba. Hamba merasa sangat bahagia. Dan hamba juga merasa sangat bersyukur. Hamba tidak akan melupakan kebaikan hati Gusti berdua. Kakang Ramapati, kukira sekarang juga Ratanca sudah bisa menjemput Praharsini. Oh, tentu. Tentu saja, Nyai. Nah, Ratanca, kau pasti sudah rindu sekali pada calon istrimu itu. Pergilah ke ruang tahanan, jemputlah istrimu Praharsini. Aku akan menugaskan 2 orang prajurit untuk mengawal kalian. Terima kasih, Gusti Ramapati. Ratanca bergegas meninggalkan rumah kediaman sang Ramapati. 2 orang prajurit bersenjata mengiringi di belakangnya. Mereka berjalan menuju ke ruangan tahanan yang terletak di sebelah timur pintu gapura samping. Ratanca? Iya. Kau datang, Ratanca? Iya, Praharsini. Aku datang. Aku datang untuk menjemputmu. 2 hari 2 malam kau pergi tanpa kabar berita. 2 hari 2 malam aku sepi sendiri di kamar tahanan ini. Aku hampir putus asa. Semula aku sudah tidak mempunyai harapan lagi, Ratanca. Semula kira kita sudah tidak akan bertemu lagi. Iya, kita akan bertemu lagi, Praharsini. Pasti. Dan sekarang kita sudah bertemu lagi. Oh, Praharsini, ada apa dengan keningmu ini? Apakah prajurit-prajurit itu memukulimu? Tidak Ratanca. Tidak ada yang memukuli aku. Lalu mengapa keningmu bengkak dan biru-biru begini? Ratanca, beberapa kali aku telah mencoba bunuh diri. Aku membenturkan kepalaku ke dinding batu ini karena kukira kau sudah dihukum mati. Oh, Praharsini, mengapa kau lakukan hal itu? Aku sudah sangat putus asa, Ratanca. Untuk apa aku hidup jika tidak berdampingan denganmu? Semula kukira kau sudah mati di tiang gantungan atau dipenggal oleh para algojo Majapahit. Tapi sebenarnya hati kecilku selalu menyadarkan bahwa di lubuk hatiku aku masih menyimpan keyakinan bahwa kau masih tetap hidup. Ratanca, peluklah aku erat-erat selagi masih sempat. Sekarang ini maut bisa datang setiap saat, bukan? Tenanglah, Praharsini. Mulai saat ini, buanglah segala rasa takut dan was-wasmu. Sekarang kau dibebaskan, Praharsini. Iya, kita bebas. Ratanca, apa yang kau bicarakan ini? Apa kau sedang melucu? Tidak, Praharsini. Aku bukan seorang pelawak. Aku tidak biasa melucu. Tapi kau pasti tidak bersungguh-sungguh, bukan?
Justru aku bersungguh-sungguh, Praharsini. Ratanca, bagaimana aku bisa percaya? Kau tidak usah berusaha menghibur hati kita dengan cara seperti itu. Aku sudah rela, Ratanca. Aku bahagia sekarang. Aku dapat menikmati saat-saat akhir kita bersama-sama. Ya, sebentar lagi, entah kapan, para Algojo pasti akan datang menjemput kita. Dan kita akan segera meninggalkan dunia fana ini. Tapi aku merasa bahagia. Aku bahagia sekali jika kita dapat mati bersama-sama. Kita tidak akan mati dengan percuma. Karena kematian kita dilumuri oleh rasa cinta. Praharsini, kita tidak akan mati. Kita bebas sekarang. Kita tidak perlu lagi tinggal di ruangan tahanan ini. Kita bisa pergi kemana saja. Bahkan, Gusti Ramapati telah merestui perkawinan kita. Ratanca, kita telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tidak mungkin Gusti Ramapati mengampuni kita. Praharsini, kau harus percaya padaku. Sudahlah, Ratanca. Lebih baik kita mempergunakan waktu yang barangkali singkat ini untuk bermesraan, untuk bercinta. Biarkan saja prajurit-prajurit itu menonton apa yang dilakukan Praharsini dan Ratanca. Ayolah, Ratanca, dekaplah aku, ciumlah aku, peluklah Praharsini. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama. Praharsini, apa yang kau lakukan ini? Tenanglah. Peluklah aku, Ratanca. Ayo, dekaplah aku. Mengapa sikapmu menjadi dingin? Aku menjadi bingung, Praharsini. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu supaya kau percaya? Aduh, Praharsini, percayalah padaku. Kita masih mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk bercinta. Ayolah, Ratanca, jangan banyak bicara. Peluklah aku, ciumilah aku. Ratanca menjadi salah tingkah. Praharsini terus mendekap tubuhnya. Air matanya bercucuran. Ratanca menjadi serba salah. Sementara itu dua orang prajurit yang berdiri tidak jauh dari pintu ruang tahanan hanya diam saja. Mereka tersenyum melihat tingkah dua anak remaja di hadapannya. Tiba-tiba Praharsini menolak tubuh Ratanca. Ratanca, mengapa sikapmu seperti ini padaku? Mengapa sikapmu menjadi dingin? Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Tunggu sebentar, Praharsini. Apakah kau mencintai wanita yang lain? Oh iya, barangkali Gusti Ramapati telah menawarkan gadis lain padamu, bukan? Aduh, Praharsini, bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Kita ini sekarang sudah bebas. Kita bebas, dan kita akan segera menjadi suami istri. Apakah ini belum cukup? Ratanca, benarkah ucapanmu itu? Benarkah kita ini bebas? Iya, ini adalah keputusan Gusti Ramapati sendiri. Aku masih belum percaya penuh, Ratanca. Bagaimana kita bisa bebas? Kukira kita hanya tinggal menunggu saat-saat pelaksanaan hukuman. Tidak, Praharsini. Kau harus percaya padaku. Kau harus memberikan bukti. Iya, baiklah. Aku akan memberikan bukti. Bukti bahwa kita telah bebas. Pengawal! Ya, Gusti Ratanca. Coba katakan, pengawal. Katakan kepada calon istriku ini. Katakan kau telah diperintah apa oleh junjunganmu, Gusti Ramapati. Ampun, Gusti Ratanca. Gusti Ramapati telah memerintahkan kepada kami berdua agar kami menjemput Praharsini, calon istri Gusti Ratanca. Nah, cukup, pengawal. Terima kasih atas jawabanmu. Nah, Praharsini, bagaimana? Apa kau sudah percaya sekarang? Praharsini, aku mencintaimu, Praharsini.
Kau harus percaya padaku. Ratanja. Ratanja. Praharsini. Praharsini dan Ratanja berpelukan. Ratanja menciumi wajah kekasihnya, sementara Praharsini mendekap semakin erat. Dadanya penuh sesak oleh rasa bahagia, sehingga bibirnya yang indah dan mungil itu tak kuasa mengucapkan kata-kata. Ratanja terus mendekap kekasihnya dengan erat sekali, bagaikan memeluk kehidupannya sendiri. Mereka bersyukur di dalam hati, bersyukur kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menentukan lahir, mati, jodoh, dan rezeki umat manusia. Bukan teh gula aren suguhannya iku? Oh, luar biasa Gusti. Baru sekarang hamba minum teh senikmat ini. Harum dan wangi Gusti. Tehnya dicampur bunga melati. Teh ini adalah persembahan Ratanja. Katanya ramuan teh dan bunga melati ini karya si Praharsini, istrinya. Ratanja pasti merasa sangat bahagia Gusti Ramapati. Hamba lihat mereka berdua sangat rukun dan mesra sekali. Sungguh-sungguh pasangan yang serasi. Praharsini semakin cantik dan montok, dan Ratanja semakin tegar dan gagah. Kalau melihat mereka, hamba jadi kepingin cepat-cepat punya istri, Gusti. Jangan, Panji. Kamu jangan buru-buru punya istri dulu. Mumpung kamu masih muda. Pergunakanlah kesempatanmu sekarang ini untuk menumpuk jasa sebanyak-banyaknya. Tingkatkan semangat pengabdianmu kepadaku. Bagi seorang penggawa yang setia dan banyak jasanya, aku tidak segan-segan mengusulkan pangkat yang tinggi untuknya. Kamu mesti ingat, Sang Prabu Jayanegara selalu mengindahkan segala saran ataupun usul-usul gustimu, Sang Ramapati ini. Tidak salah alamat kamu mengabdi kepadaku, Panji Ketawang. Hamba berjanji akan selalu setia pada Gusti Ramapati. Hamba selalu siap melaksanakan petunjuk dan perintah Gusti. Bagus, bagus. Aku percaya pada janjimu itu, Panji Ketawang. Iya, Gusti. Sore ini aku memanggilmu untuk suatu urusan yang sangat penting dan mendesak. Kamu tahu, rencanaku mempersiapkan Praharsini menjadi wanita persembahan yang istimewa tidak mungkin lagi kuwujudkan. Iya, Gusti. Karena Praharsini sekarang sudah menjadi istri Ratanja. Iya, memang sayang sekali. Untung kita masih mempunyai simpanan seorang wanita persembahan yang tidak kalah cantiknya. Maksudku, si Tangsu. Bunga dari desa Ganding ini harus segera kita persiapkan menggantikan kedudukan Praharsini. Kukira dia bisa menjadi wanita persembahan yang istimewa. Ampun, Gusti Ramapati. Tapi bunga desa Ganding itu bukanlah gadis perawan, Gusti. Dia sudah kawin dengan Rakuti, seorang jagoan muda desa Ganding yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Alah, itu tidak menjadi soal. Malah justru lebih bagus. Berarti si Tangsu mempunyai pengalaman dalam hal melayani laki-laki. Jenis wanita seperti inilah yang diminati oleh raja kita yang gemar berlangen asmara mengumbar nafsu birahi. Kamu ingat Kalapi? Iya, Gusti. Kalapi, janda montok yang telah berhasil memuaskan selera Gusti Prabu Jayanegara beberapa waktu yang lalu. Iya. Karena itu, kukira si Tangsu merupakan pilihan yang tepat. Tapi Gusti, konon kabarnya si Tangsu ini adalah jenis wanita yang setia pada suami.
Dia wanita yang masih lugu sekali. Aku ingin tahu, apakah kesetiaannya itu tidak bisa dilunturkan, Panji? Kesetiaannya itu harus diuji. Kaulah yang harus mengujinya. Kau kutugaskan mencinakan si Tangsu, Panji. Gunakanlah segala macam cara. Ini adalah peluang bagimu untuk menumpuk jasa kepadaku. Bagaimana, Panji Ketawang? Kau sanggup melumerkan hati si Tangsu sehingga dia melupakan suaminya? Hamba siap menjalankan tugas Gusti Ramapati. Dan hamba akan berusaha agar tidak mengecewakan hati Gusti. Panji Ketawang bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum tipis. Senyuman penuh kemenangan, senyuman lega. Begitu sampai di depan pintu ruangan di mana si Tangsu ditempatkan, Panji Ketawang ragu-ragu sejenak. Si Tangsu, bukalah pintunya, si Tangsu. Ini aku yang datang. Si Tangsu, ayolah, buka pintunya, manis. Aku ingin bicara denganmu. Marilah kita ngobrol bersama. Si Tangsu? Mampus kau! Si Tangsu, ada apa ini? Si Tangsu, jangan si Tangsu, jangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti